죽여. 그때까지 돈 안 가져오잖아? Perjalanan pulang, hujan deras turun dan membuat Shi-eun terpaksa membeli payung. Namun di sana, ia malah bertemu dan memergoki Yong-yi yang sedang maling lipstik. Karena takut ketahuan, ia pun berpura-pura menjadi pacar Shi-eun agar bisa keluar dari toko tersebut. 이거 비 어떡? 나좀 바래다 줘. 저기 막. Setelah di luar, Shi-eun yang tidak peduli keberadaan Yong-yi malah terpaksa diajak makan topoki sebagai rasa terima kasihnya. Namun Shi-eun tak memakan topoki itu. Ia benar-benar tidak peduli dengan apa yang Yong-yi lakukan. Yong-yi juga menukar nomor ponselnya agar mereka bisa berteman. Namun yang Shi-eun pikirkan hanyalah pulang. Di lain tempat, Sok-dae datang ke kediaman Gil-soo sambil membawa mobil nasabahnya yang utangnya kagak kebayar. Ia pun melihat seorang bocah yang sedang dihajar oleh Gil-soo karena terjerat hutang olehnya. Namun beruntung, kedatangan Sok-dae membuat bosnya itu tidak jadi memukuli si korban dan meminta Sok-dae menggantikan perannya. Keesokan harinya, Yong-bin yang tampil berbeda mengajak Shi-eun ngobrol baik-baik. Awalnya Shi-eun menolak, tapi karena Yong-bin terlihat tidak mengancam, ia pun meluangkannya sebentar. Pembicaraan mereka cukup mengenaskan, di mana Yong-bin memohon pada Shi-eun dan yang lainnya untuk membantu dirinya yang tidak ingin dibawa ke panti asuhan karena kasus barang haram kemarin. Dengan cara memberi bukti bahwa barang haramnya saat itu bukan miliknya. Dikarenakan mereka mau menolong Yong-bin, mereka pun diajak masuk ke rumahnya. 너 왜 지하로 가냐? 그냥 뭐 먹을 거? 나중에 너 오늘 알바 안 가야 되지. Dan ternyata di sana mereka malah bertemu Gil-soo, Sok-dae dan gengnya. Nyatanya mereka bertiga dijebak oleh Yong-bin agar mau datang bertemu dengan Gil-soo. Di sana Gil-soo mengatakan bahwa mereka bertigalah yang melukai tangan Sok-dae, yang mana Sok-dae tak memiliki asuransi kesehatan dan mereka dipaksa membayar $15.000 dalam 3 hari ke depan. Karena tidak merasa melukai tangannya, Shi-eun pun meminta bukti jika mereka bertiga melukai Sok-dae. Karena tidak ada bukti, Gil-soo pun menodongkan pisaunya dan tidak mau tahu. Jika mereka tak memberikan $15.000 saat itu juga, mungkin Gil-soo akan membunuh mereka. 사람도 죽여. 그때까지 돈 안 가져오잖아? Singkatnya, anak-anak buah Gil-soo benar-benar menguntit mereka bertiga dimanapun mereka berada. Mengetahui keadaan mulai gak beres, Shi-eun pun mengajak Yong-yi bertemu di suatu tempat. Setelah bertemu, ia langsung mencecar pertanyaan mengenai siapa itu Gil-soo. Yong-yi dengan senang hati menjelaskan bahwa Gil-soo adalah orang yang menyediakan tempat tinggal dan pekerjaan ilegal. Selain itu, Gil-soo juga memang gila uang dan tak akan segan untuk membunuh. Lalu ia juga memiliki koneksi dengan gangster sungguhan. 지금도 조폭이랑 줄 있어. 진짜 깡패. Malam harinya, Bum Sok diam-diam masuk kamar orang tuanya yang sedang tidur. Ia pun mengambil jam tangan mahal orang tuanya untuk membayar $15.000 pada Gil-soo. Besoknya, ia pun memberitahu Shi-eun dan Suho bahwa masalah ini akan selesai karena ia akan membayar $15.000 itu. Mereka berdua yang tahu bahwa itu bukan uang milik Bum Sok menolak untuk dibayarkan pada si Gil-soo. Dan menurut mereka, akan lebih baik jika mereka melapor pada polisi karena Shi-eun mengetahui info yang lebih jauh dari hasil ngobrol dengan Yong-yi kemarin. 너 공무원이라고 가입만 하면 공짜로 5만 원, 몇천만 원까지 버는 거야. Di mana Gil-soo menjalankan bisnis haram dan judi ilegal dengan mitranya di luar negeri. Banyak anak-anak sekolah yang terjerat karena rela menjual apapun demi bermain judi ini. Awalnya, mereka diberikan kemenangan di permainan pertama, namun akan terus dikuras habis sampai ginjal-ginjal mereka. Tidak sampai di situ, Gil-soo memiliki data lengkap pemainnya, sehingga saat mereka tidak memiliki saldo, Gil-soo akan menawarkan pinjaman agar si korban dapat terus bermain lagi. Dan seperti itulah lingkaran setan yang Gil-soo buat. Maka dari itu, Shi-eun akan melaporkan hal itu di mana banyak barang-barang bukti juga di markas si Gil-soo ini.